Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bunda Anti berharap adik-adik semuanya sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah impak kita. Nah, Bunda persilakan untuk adik-adik mengambil Alkitabnya dulu, dipersiapkan dulu persembahannya ya. Jika sudah siap semuanya, Bunda persilakan kepada adik-adik untuk mengambil saat teduh dulu. Ya, adik-adik, Bunda Anti undang adik-adiknya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Nyanyinya sambil sukacita ya adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Adik-adik sudah bersukacita kan? Kita sekarang akan masuk dalam doa pembuka. Bunda Anti ajak adik-adiknya untuk nyanyi dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, maju kanan, maju kiri, mari tepuk tangan. 5 jari kananku, 5 jari kiri, bersama 10 jariku susun begini, matanya ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya, kita sekarang akan membacakan Mazmur. Nah Mazmur pujiannya terambil dari Mazmur 34 ayat 12. Mazmur 34 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ya, demikian pembacaan Mazmur. Ya, masih kuat berdiri kan adik-adik? Sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 223. Tuhan, kau memanggil aku. Tuhan, kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar.
adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang di kelas balita akan dipimpin oleh Kak Shelena, dan yang di kelas kecil tanggung akan dipimpin oleh Kak Dea. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak Dea yakin adik-adik semuanya pasti sehat. Di saat ini kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang masih jalan-jalan? Yuk, kita duduk yang manis, duduk yang tenang. Diambil Alkitabnya. Yang masih makan, boleh di stop dulu makannya. Ya, kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Papa mamanya juga boleh diajak ya. Nah, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh diangkat tangannya? Wah, ternyata banyak ya yang sudah siap. Semuanya sudah siap? Oke, sebelum kita berdoa, yuk kita nyanyi lagu pujian. Lipat tangan, tutup mata. Adik-adik masih ingat? Adik-adik masih ingat nggak lagunya? Ya, banyak banget yang masih ingat ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau di saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun dari rumah kami masing-masing karena kondisi pandemi ini. Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, beri roh ketenangan bagi kami, agar kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Dan kami juga dapat melakukannya di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, Kitab Yosua. Adik-adik tahu kitab Yosua itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, betul sekali, di perjanjian lama. Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh kemah dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta pandangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian,
Angkatlah tabur perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabur perjanjian dan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini lah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Felis, orang Girgashi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu meledak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang
kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yosua dan juga bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik di sini siapa yang sudah pernah melihat sungai yang putus alirannya? Ada yang sudah pernah melihat? Ya, tidak ada. Dia juga nggak pernah melihat sungai yang putus alirannya. Pasti adik-adik bertanya, kok bisa ya sungai terputus alirannya? Kok bisa ya bangsa Israel selamat sampai di seberang? Nah, adik-adik, ternyata semua keajaiban itu berawal dari keyakinan Yosua ketika Yosua mendapatkan informasi dari kedua pengintai yang ditugaskan oleh Yosua untuk memata-matai Yerikho. Setelah kembali dari Yerikho, kedua pengintai tadi meyakinkan Yosua dan bangsa Israel bahwa Tuhan sendiri pasti akan memberikan tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel, seperti yang telah dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Nah, adik-adik, itulah sebabnya Yosua membawa bangsa Israel dari Sitim ke Sungai Yordan. Ketika mereka sampai di Sungai Yordan, ternyata mereka nggak langsung menyeberangi Sungai Yordan, tetapi mereka membangun perkemahan di situ dan mereka bermalam di tepi Sungai Yordan selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari, apa yang terjadi adik-adik? Yosua menyuruh pengawal pengatur atau pasukan pengatur untuk mengelilingi perkemahan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk memberikan arahan bagi bangsa Israel untuk nantinya menyeberangi Sungai Yordan. Yosua kemudian memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk hidup menguduskan diri. Artinya mereka harus hidup menuruti firman Tuhan. Mereka harus berdoa. Mereka nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Jika mereka melakukan perbuatan atau mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka akan melihat sendiri kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka. Ternyata bukan hanya kepada bangsa Israel saja Yosua memberikan perintah, tetapi Yosua juga memberikan perintah kepada para imam Lewi yang ditugaskan untuk membawa tabut perjanjian di depan bangsa Israel nantinya menyeberangi Sungai Yordan. Adik-adik, tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Allah. Oleh karena itu, bangsa Israel itu harus fokus kepada tabut perjanjian itu. Jika tabut perjanjian itu diangkat, maka semua bangsa Israel harus bergegas, berdiri, dan berjalan mengikuti tabut perjanjian itu atau mengikuti arak-arakan tabut perjanjian itu. Adik-adik, para imam Lewi kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Yosua kepada mereka. Mereka mengangkat tabut perjanjian itu. Dan ketika kaki mereka itu dicelupkan ke dalam air sungai itu, apa yang terjadi adik-adik? Terdapat tanah yang kering untuk dilalui bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Adik-adik, akhirnya bangsa Israel itu dapat menyeberangi Sungai Yordan. Ternyata
kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi mereka. Berhadapan dengan sungai Yordan yang memang sangat menakutkan, tetapi karena bangsa Israel itu meyakini bahwa Tuhan itu akan menolong mereka, Tuhan akan menyertai mereka, dan hidup mereka itu seturut dengan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi adik-adik? Kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat menyeberangi sungai Yordan itu dengan selamat. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak luput dari tantangan, kita tidak luput dari rintangan, atau seringkali kita harus menghadapi hal-hal ataupun kondisi ataupun keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya yang pertama, ketika adik-adik sementara menempuh ujian, kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh di rumah maupun di sekolah. Karena kalau adik-adik belajar tanpa berdoa itu sia-sia. Adik-adik berdoa tanpa belajar itu pun juga sia-sia. Oleh karena itu, kedua-duanya harus berjalan berbarengan. Contoh yang kedua, ketika adik-adik digodain, atau adik-adik digangguin, atau adik-adik dijahatin sama teman-teman, adik-adik harus memberikan maaf terlebih dahulu pada mereka. Walaupun mungkin kita yang disakitin, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus memberikan maaf terlebih dahulu. Contoh yang ketiga, ketika kita menghadapi godaan, teman-teman kita di sekolah mencontek, kita tidak mencontek, kita menolak. Walaupun mungkin pada akhirnya kita dibilang, kamu cupu, kamu gak mau mencontek. Gak apa-apa. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus menyatakan kebenaran. Atau mungkin juga ketika adik-adik kalah dalam sebuah pertandingan, adik-adik gagal dalam suatu kompetisi, adik-adik harus kuat dan pantang menyerah. Contoh-contoh tadi mungkin adalah contoh dari kondisi ataupun situasi yang tidak menyenangkan yang harus kita rasakan. Karena kita ini anak-anak Tuhan, kita yakin, kita percaya akan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita juga percaya bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita yang bersih di hadapan Tuhan, hidup kita yang menuruti perintah Tuhan, hidup kita yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita harus tetap berbuat yang baik, berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar dari apapun. Sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Tuhan Yesus selalu setia menyediakan yang kita butuhkan. Pesan firman Tuhan untuk adik-adik di saat ini, jangan lupa dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Yuk kita sama-sama bilang yuk, aku yakin Tuhan besertaku. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku yakin Tuhan besertaku. Untuk menutup firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, ajarkan kami untuk dimanapun kami berada, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam berbagai situasi, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan,
Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami karena Tuhan menuntun kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nah, adik-adik, duduk yang rapi ya. Jangan main-main. Nah, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau di hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang kepadamu Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita Bapa. Terima kasih. Dan Bapa, sekarang kami akan membawa doa syafaat kami. Kami mau membawa adik-adik layan kami. Berkati Bapa dalam kesehatannya, dalam sekolahnya Tuhan, dan juga dalam keluarganya. Berkati papa mamanya Bapa, berkati usahanya, pekerjaannya. Biarlah Tuhan berkat-Mu selalu turun berlimpah atas adik-adik layan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan, berkati kakak-kakak pelayan yang masih kuliah, baik itu yang bekerja, dan juga Tuhan berkati kakak-kakak pelayan yang sudah berkeluarga. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk rencana untuk setiap program yang ada dalam PLKPA ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Berkati bangsa ini, jaga dan lindungi selalu negeri ini Bapa. Pulihkan selalu negeri ini Bapa. Biarlah kami dapat melewati hari lepas hari ini dengan baik Bapa. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini, Tuhan yang juga memberkati para pemimpin bangsa negara ini dalam menyingkapi setiap wabah virus corona ini Bapa. Tuhan juga yang memberkati setiap para tim medis yang sedang berjuang di garda depan sana Bapa. Tuhan pulihkan selalu negeri ini Tuhan, biarlah kami biarlah terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Bapa, Engkau juga yang menyempurnakannya dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa
Ya, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik dapat digabung dengan papa mama ya, yang nantinya akan diteruskan ke gereja. Nah, sambil memberi persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan berkati juga persembahan ini Tuhan, agar memperbesar kerajaan-Mu, berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Warta yang pertama, IMPA tetap diadakan secara online. Yang kedua, KKKPA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin agar adik-adik terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, KKKPA mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, Papa dan Mama bisa mengambilnya di gereja, supaya adik-adik bisa membaca SBAH setiap harinya. Yang kelima, bagi adik-adik PA yang ingin mengisi pujian di IMPA, boleh mengirimkan rekaman pujiannya ke KKPA melalui WhatsApp. Yang keenam, KKPA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PA hari ini. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Nah, Ibunda Anti ajak adik-adiknya untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini selesai. Tuhan Yesus,
Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus tolong berkati dan lindungi kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang hebat yang udah beribadah dengan baik, dengan duduk baik saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik tetap di rumah aja ya. Dan jangan lupa makan yang banyak, makan sayur, cuci tangan, dan minum susu ya. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.